Mengacu ilmu mitologi, kecocokan bentuk Semar dengan ibu kota baru di Pulau Kalimantan bisa menjadi suatu pertanda alam. Semar bersumpah akan kembali setelah 500 tahun untuk menjadi penasehat atau ksatria Nusantara. Wacana pemindahan ibu kota sendiri sudah ada sejak era Soekarno dan baru terwujud saat ini. Apakah berarti Semar telah menampakkan wujudnya menimbang banyaknya huru-hara yang terjadi di negeri ini belakangan? Lantas seperti apakah sejatinya kisah Sabdo Palon atau Semar dan kaitannya dengan pemindahan ibu kota tersebut? Mari kita simak selengkapnya hanya di Alikul Channel. Sejak diputuskannya rencana pemindahan ibu kota baru ke Pulau Kalimantan, ternyata menyimpan beragam misteri, khususnya kisah Sabdo Palon yang melegenda itu. Berikut kisah turun-temurun tentang sumpah kembalinya Sabdo Palon atau juga disebut dengan Semar. Pada penghujung kejayaan Kerajaan Majapahit, bersamaan dengan berkembangnya agama Islam di tanah Jawa, sang pangeran Raden Patah mendirikan Kesultanan di Demak. Raja tua terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya kelima, pergi menyingkir hingga penghujung timur Pulau Jawa. Belambangan yang sekarang dikenal dengan nama Banyuwangi didampingi dua abdinya Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Sunan Kalijaga, anggota Wali Songo termuda penasehat Raden Patah yang ikut mengislamkan tanah Jawa, menyusul sang Prabu Brawijaya kelima ke Belambangan. Sunan Kalijaga membujuk sang Prabu untuk kembali ke istana Majapahit, tetap menjadi sesepuh yang dihormati. Dialog yang alot antara Sunan Kalijaga dengan Prabu Brawijaya kelima tidak berhasil membujuk sang Prabu untuk kembali, namun berhasil meyakinkan Prabu Brawijaya kelima untuk memeluk agama Islam. Prabu Brawijaya kelima lalu mengajak abdinya Sabdo Palon untuk ikut memeluk agama Islam. Sabdo Palon kecewa dengan sang Prabu Brawijaya yang bersedia memeluk agama Islam dan dia menolak untuk ikut memeluk agama Islam. Dia mengingatkan sang Prabu Brawijaya kelima bahwa dia, Sabdo Palon, adalah pemomong para raja di tanah Jawa. Sudah 2000 tahun lebih 3 tahun dia hidup dan menjadi pemomong para satria Jawa hingga menjadi raja ganti berganti. Tentu, seorang yang sudah hidup 2000 tahun lebih bukan dari jenis manusia, tapi dari kebangsaan jin. Dia adalah sosok Semar yang pamomong satria-satria yang dimaksudkan ke dalam kisah pewayangan Jawa, adopsi dari kisah Ramayana dan Mahabharata dari tanah India. Karena kekecewaannya, Prabu Brawijaya kelima yang dimomongnya terakhir ini masuk agama Islam dan menyebarkan agama Islam ke seantero tanah Jawa, dia memilih untuk moksa, menghilang menjadi samar antara ada dan tiada di tanah Jawa. Sebelum menghilang, Sabdo Palon bersumpah akan kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi dari saat itu. Tanah Jawa, Saka, dengan sang Kela, kode sastra Jawa, getir, sirno, hilang kertaneng bumi. Musnah, hilang kemakmuran dunia, yang bertepatan dengan sekitar tahun 1478 Masehi. Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul
di zaman kembalinya nanti. Setelah 500 tahun, agama Islam yang dianut Prabu Brawijaya kelima akan menyebar bahkan seluas Nusantara. Namun Islam hanya menjadi baju yang menempel di raga, sedangkan ajarannya sudah tidak merasuk ke dalam jiwa. Para pemimpin Islam hanya fasih di mulutnya, tapi rusak perbuatannya, tamak kepada harta dan kenikmatan duniawi, tega mencuri kekayaan negara dan berbincang atau berbicara bohong menjadi-jadi. Kehidupan rakyat tampak berkecukupan, harta benda, tapi banyak yang mengeluhkan sulitnya hidup. Serasa lebih baik mati. Dan tanda alam yang akan terlihat adalah meletusnya Gunung Merapi dengan muntahan abu dan lahar ke arah barat. Sabda Palon akan kembali ke tanah Jawa adalah untuk bertugas kembali sebagai seorang pemomong. Setelah 500 tahun tanah Jawa akan memunculkan kembali seorang satrio yang akan menjadi momongannya. Sang satrio ini akan mengawali membawa kembali kemakmuran dan kejayaan bangsa Jawa Nusantara dan akan mengusung kembali ajaran budi. Budi pekerti yang luhur akan menjadi hal yang utama yang akan ditanamkan sebagai landasan dalam meraih kemakmuran dan kejayaan negara. Sabda Palon akan kembali tentu bukan di alam nyata, tetapi sebagai bangsa jin, dia akan muncul kembali di alam gaib, alam maya, bersama pasukan jin dan lelembut. Sabda Palon akan membantu perjuangan sang satrio momongannya di dunia maya, mempengaruhi seluruh manusia yang hidup di Nusantara dengan kata-kata dan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh Prabu Brawijaya kelima. Sang satrio yang sebelumnya bukan siapa-siapa, tidak dikenali, muncul tiba-tiba dan dengan cepat termasyhur ke Santero Nusantara. Penggambaran lain tentang satrio dituturkan dia menjalani masa kecil yang sulit dan menderita. Tinggal di rumah di pinggir kali yang di timurnya adalah kaki Gunung Lawu dan Kali Bengawan. Wajahnya selalu tersenyum Mbak Krishna, tapi wataknya tegas seperti Baladewa. Caranya berpakaian dan berpenampilan tidak layaknya satria calon raja, tapi bersahaja seperti rakyat jelata. Pergi ke sana kemari tanpa dikawal pasukan, mengalahkan tanpa mempermalukan orang lain, dan sakti mampu tanpa perlu ajian, nama besar keturunan mampu kepangkatan. Kegembiraannya adalah mengurai dan menyelesaikan permasalahan rakyatnya yang dalam kesulitan. Rakyat lama menunggu dan mencari sosok sang satrio. Begitu dia muncul, diresmikan sebagai calon pemimpin, segera seorang pemuda berjenggot menyatakan mendukungnya. Selesai menyatakan sumpahnya untuk kembali 500 tahun lagi dan membaparkan tanda-tanda zaman kapan dia kembali dan ciri-ciri calon momongannya, Sabda Palon segera menghilang moksa dari hadapan Prabu Brawijaya kelima. Kita bisa percaya atau tidak mitos Jawa ini, namun terkadang ucapan orang zaman dahulu dikenal sakti dan bisa menjadi kenyataan suatu saat. Seperti ramalan Jayabaya yang terkenal itu ternyata sesuai dengan kondisi di Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini? Apakah Anda percaya atau mungkin hanya kebetulan semata? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, bagikan informasi ini. Semoga bermanfaat
Nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Alikul Channel. Terima kasih. Hai dulur semua, gimana kabarnya? Semoga dulur semua selalu sehat dimanapun dulur berada. Di tengah masa pandemi seperti ini, pasti banyak di antara kita yang secara langsung terdampak olehnya. Nah, termasuk di sektor ekonomi. Di sini aku mau kasih tahu ke dulur semua, salah satu aplikasi investasi yang keren parah, apalagi kalau bukan Binomo. Yes, bener banget, Binomo bisa membantu dulur semua untuk mendapatkan penghasilan tambahan hanya dengan di rumah aja. Caranya gampang banget, dulur tinggal download aplikasinya, setelah itu dulur bisa langsung install di App Store atau di apps kalian. Yuk langsung aja kita mulai investasi. Nah, seperti dulu tampilan dari screen aplikasi investasi Binomo. Setelah muncul kayak gini, kita bisa mulai untuk investasi. Nah, good, enak banget, tinggal klik-klik kayak gini aja. Bagus, kita bisa main grafik analisisnya di sini. Good. Yes, dapat. Simpel banget cara menggunakan aplikasi investasi Binomo. Kita bisa profit di sini, dulur. Langsung aja buat dulur semua yang belum sempat gabung bisa langsung download aplikasinya. Jangan lupa pakai kode promo VLOG3, dan ini khusus buat dulur semua yang usianya di atas 18 tahun. Langsung aja gabung bersama kami di aplikasi investasi Binomo. Aku tunggu ya.